Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jumpa kembali dalam program pembelajaran Nahwu metode Al-Kalam berdasarkan kitab Al-Jurumiyah, dan materi kita pada hari ini adalah Babu ma'rifati alamatil i'robi. Bab tentang mengenal tanda-tanda i'rob. Dan judul pada hari ini adalah rumus tanda-tanda i'rob. Sebelum ke rumusnya, mengulas sedikit apa itu i'rob. I'rob adalah kedudukan akhir sebuah kalimat. Kedudukan akhir sebuah kalimat bisa diidentifikasi, ada tandanya, bisa berakhir dengan harokat, juga bisa berakhir dengan huruf. I'robnya sendiri, bentuk i'rob itu ada 4. Pertama i'rob rofa, yang kedua i'rob nasab, ketiga i'rob khofad atau jar, keempat i'rob jazm. Dan i'rob ini secara garis besar ditandai oleh 2 hal, dengan harokat dan bisa ditandai dengan huruf. Harokat yang menjadi tanda akhir i'rob adalah yang pertama harokat domah, kedua harokat fathah, ketiga harokat kasroh, keempat sukun. Berikutnya, huruf-huruf yang menjadi tanda i'rob adalah ada 4 juga. Yang pertama huruf wawu, kedua huruf alif, ketiga huruf ya, keempat huruf nun. Jadi 4 tanda dengan harokat, yaitu doma, fathah, kasroh, sukun, dan 4 tanda dengan huruf, yaitu wawu, alif, ya, dan nun. Baik. Di kitab dijelaskan, Babu ma'rifati alamatil i'robi, bab mengenal atau mengetahui tanda-tanda i'rob. Yang pertama, i'rob rofa. Lirraf'i, bagi i'rob rofa, arba'u alamatin, itu ada 4 tanda. Ad-domatu, yang pertama harokat domah, wal wawu, yang kedua huruf wawu, wal alifu, ketiga huruf alif, wan nunu, keempat huruf nun. Berikutnya, i'rob yang kedua adalah an-nasbu, yaitu i'rob nasab. Lin nasbi, bagi i'rob nasab, khamsu alamatin, ada 5 tanda. Tanda pertama al-fathatu, harokat fathah. Tanda kedua wal alifu, huruf alif. Tanda ketiga wal kasrotu, harokat kasroh. Tanda keempat wal ya'u, huruf ya. Dan tanda kelima wahadfun nuni, membuang huruf nun. Berikutnya, i'rob yang ketiga adalah al-khafdu atau al-jarru. Lil khafdi, bagi i'rob khofad, atau lil jarri, bagi i'rob jar, salasu alamatin, itu ada 3 tanda. Yang pertama al-kasrotu, harokat kasroh. Yang kedua wal ya'u, huruf ya. Yang ketiga wal fathatu, harokat fathah. Kemudian i'rob yang keempat adalah al-jazmu, yaitu i'rob
jazm. Lil jazmi, bagi i'rab jazm, alamatani, ada dua tanda. Tanda pertama as-sukunu, sukun. Tanda kedua wal hadfu, adalah membuang huruf akhir. Bisa membuang huruf nun atau membuang huruf ilat jika bentuk kalimatnya fi'il mudhari mu'tal akhir. Dari penjelasan yang barusan disampaikan, kita dapat mengambil suatu rumus agar lebih mudah dipelajari atau lebih mudah dipahami. Rumus tanda-tanda i'rab itu akan disesuaikan berdasarkan bentuk kalimat. Bentuk-bentuk kalimat yang i'rabnya berubah-ubahnya dalam aspek harokat ada 4. Yang pertama, isim munsorib, yaitu isim yang bertanwin atau menerima tanwin. Yang kedua adalah isim ghairu munsorib, yaitu bentuk kalimat isim tapi tidak bertanwin. Yang ketiga adalah isim jamak muannats salim, yaitu bentuk kalimat isim yang jumlahnya banyak, yang objeknya adalah perempuan. Berikutnya yang keempat, kalimat yang mu'rab dalam aspek harokat adalah fi'il mudhari normal. Kemudian, di samping kalimat-kalimat yang mu'rab, yang berubah-ubah i'rabnya dalam aspek harokat, ada pula kalimat-kalimat yang mu'rab yang berubah-ubah i'rabnya dalam aspek huruf. Ada 4 juga, mana yang pertama adalah isim tathniyah, yaitu bentuk kalimat isim yang menunjukkan jumlah pelakunya 2 orang. Namanya isim tathniyah. Yang kedua adalah isim jamak mudzakkar salim, yaitu bentuk kalimat isim yang menunjukkan gender laki-laki mudzakkar dan jumlahnya banyak. Isim jamak mudzakkar salim. Kemudian ketiga adalah isim lima. Isim lima ini jarang hadir contohnya dalam Quran, tapi dalam berbagai bentuk tulisan bahasa Arab ya tentu saja ada. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Dan keempat, kalimat yang mu'rab atau berubah i'rabnya dalam aspek huruf adalah fi'il lima, yaitu bentuk kalimat fi'il atau kata kerja yang ujungnya ada alif nun, ada waw nun, atau ada ya nun. Untuk mengetahui tanda-tanda i'rab dan implementasinya pada kalimat-kalimat itu, kita harus mengenal dulu mana kalimat yang mu'rab dalam aspek harokat, mana kalimat yang mu'rab dalam aspek huruf. Dari kedua bentuk kalimat tersebut, maka muncullah rumus tanda-tanda i'rab. Rumus tanda-tanda i'rab untuk kalimat yang mu'rabnya dengan harokat. Yang pertama, ada rumus UAI. Rumus ini berlaku untuk bentuk kalimat isim munsorib, yaitu bentuk kalimat yang menerima tanwin. Rumusnya UAI, yaitu saat rofa dia tanda rofanya dengan domah, kemudian saat nasab tanda nasabnya dengan fathah, kemudian saat jar tanda jarnya dengan kasroh. Jadi rumusnya UAI. Kemudian yang kedua, kalimat yang mu'rab dengan harokat itu adalah isim ghairu munsorib. Rumus tanda i'rabnya adalah UAA, yaitu saat rofa dengan harokat U atau domah, kemudian saat nasab dengan harokat A,
raf'a atau fathah, dan sedang jar atau saat i'rabnya jar, tandanya dengan harokat fathah, UAA. Yang ketiga, bentuk kalimat yang mu'rab dengan harokat adalah isim jamak muannas salim. Rumusnya adalah UII, yaitu saat rofa dengan harokat U atau domah, saat nasab dengan harokat I atau kasroh, dan saat jar dengan harokat I atau kasroh. Kemudian keempat, fi'il mudhari normal, yaitu rumusnya UAS, UAS, saat rofa dengan harokat domah atau U, saat nasab dengan harokat fathah atau A, dan saat jazm, karena ini bentuknya fi'il, saat jazm, tanda jazmnya dengan sukun. Rumusnya UAS. Kemudian kelompok kedua adalah kalimat yang mu'rabnya dengan huruf. Yang pertama adalah bentuk kalimat isim tathniyah. Rumusnya adalah alif ya ya, yaitu saat rofa dengan alif, saat nasab dengan ya, saat jar dengan ya. Kedua, bentuk kalimat yang mu'rab dengan huruf, yaitu isim jamak mudzakkar salim. Rumusnya adalah wayaya, yaitu saat rofa dengan huruf wawu, kemudian saat i'rab nasab dengan ya, dan saat i'rab jar dengan ya. Ketiga, bentuk kalimat yang mu'rab dalam aspek huruf namanya adalah isim lima. Rumusnya adalah wa alif ya, saat rofa dengan huruf wawu, saat nasab dengan huruf alif, saat jar dengan huruf ya. Dan keempat, kalimat yang mu'rab atau berubah-ubah i'rabnya dalam aspek huruf adalah fi'il lima. Rumusnya ada atau tidak ada huruf nun. Saat rofa ada huruf nun di ujungnya, saat nasab dan jazm hilang huruf nunnya. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah penerapannya di kesempatan mendatang. Terima kasih. Barakallah.